malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami memiliki informasi konvoi perguruan pesilat di Kota Malang, Jawa Timur ricuh hingga menyebabkan seorang pesilat tewas dan 2 terluka. Diduga akibat geber-geber gas motor, konvoi perguruan pesilat di kawasan Pakis, Malang terlibat bentrokan dengan warga. Warga yang merasa terganggu berusaha menyerang dan membubarkan rombongan pesilat. Tidak hanya menggunakan senjata tajam, bentrokan juga diwarnai letusan petasan luncur. Selain di Pakis, kericuhan juga terjadi di Jalan Panji, Suroso, Kota Malang. Dalam insiden ini, seorang pesilat tewas dan 2 lainnya terluka parah. Insiden bermula saat pelaku yang tengah makan malam bersama 3 orang temannya terlibat ketegangan dengan rombongan konvoi. Pelaku yang dikeroyok berusaha melawan dengan mengeluarkan pisau. Tadi setelah blayer, setelah konvoi, saling teriak, saling intimidasi, saling mengancam, akhirnya terjadi keributan di daerah situ. Ya spontan, jadi memang karena sudah dikeroyok, sudah dibawa, mau dia bisa berdiri lagi, dia ambil pisau dari tasnya atau perlawanan. Jadi secara babi buta, musuh-musuh. Jadi nggak ada yang mengarahkan ke orang tuh. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 351 dan penganiayaan dengan penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia dan mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Hari kedua pencarian korban kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim SAR Pos Jembrana melakukan penyisiran dengan memfokuskan ke arah selatan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Proses pencarian korban kapal penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR Pos Jembrana dan Pos Buleleng turut membantu pencarian sejak pagi hari. Pencarian difokuskan ke arah selatan dan timur dari Pelabuhan Gilimanuk. Hal ini dikarenakan sebelumnya arus laut selatan Bali yang bergerak ke arah selatan membuat para korban banyak ditemukan terdampar di areal Pantai Pebuahan, Desa Banyu Biru, dan Pelabuhan Gilimanuk dengan radius 20 mil laut. Sementara itu, jumlah korban hingga saat ini sebanyak 35 orang, di mana korban selamat 29 orang dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Hingga saat ini posisi bangkai kapal belum ditemukan dan diperkirakan tenggelam di dasar laut. Sementara suasana di posko pengaduan Gilimanuk cukup lengang, hanya ada sejumlah petugas gabungan yang terus siaga. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. TNI mengerahkan kekuatan udara mencapai 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Pesawat udara CN-235 dikerahkan guna memantau dan mencari korban dari udara. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Armada 2 merespon cepat insiden tenggelamnya kapal feri KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali dengan mengerahkan berbagai unsur laut dan udara. TNI memimpin operasi pencarian dan pertolongan untuk menyelamatkan 30 penumpang yang tenggelam akibat cuaca buruk. Koarmada 2 menerjunkan kekuatan penuh yang meliputi KRE Teluk ND, KRI Tongkol, 1 pesawat udara CN-235, 2 unit kapal angkatan laut, 1 unit rigid, inflatable boat, serta dukungan tim penyelam dan pasukan elit komando pasukan Katak. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan 22 kendaraan mengalami kecelakaan laut dan tenggelam di lintasan Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali pada Rabu malam. Hingga saat ini, 35 korban kecelakaan laut di Selat Bali tersebut sudah ditemukan.
terdiri dari 29 orang ditemukan selamat dan 6 korban meninggal dunia. 29 korban selamat telah diserahkan kepada keluarga. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan. 21 korban selamat dijemput keluarga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sebanyak 21 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali tiba di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi. Mereka langsung mendapat penanganan medis di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Korban selamat yang ditemukan sebanyak 30 orang, 21 diantaranya telah diserahkan pada pihak keluarga yang telah menunggu di Pelabuhan Ketapang. Sementara 7 penumpang diserahkan kepada keluarga di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. 6 orang korban meninggal dunia telah diserahkan kepada pihak keluarga di Banyuwangi. Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan melebarkan area penyisiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya masih bertahan di Posko Crisis Center di Pelabuhan SDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat dini hari. Mereka berharap tim SAR segera menemukan keluarga mereka. Sejumlah keluarga KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terlihat bertahan di teras ruang tunggu pelabuhan. Teras pelabuhan saat ini diubah menjadi Posko Crisis Center. Beralaskan karpet dan selimut apa adanya, mereka tidur dan menunggu informasi tentang keberadaan serta kondisi anggota keluarga mereka yang hilang. Saya bisa ditemukan polisi dia malah pulang. Karena di situ kan kalau di PP-nya dia sudah absen, tapi kalau di sini kan belum absen, kan dia waktu itu nggak tugas, tapi seluruh APK suruh ikut kapal situ. Sementara itu data penumpang yang berhasil ditemukan berjumlah 36 orang. 30 orang ditemukan selamat dan 6 orang lainnya ditemukan meninggal dunia. Sementara 29 penumpang lainnya masih dalam proses pencarian. Dijadwalkan, tim SAR gabungan melakukan pencarian pada hari ini dimulai pukul 6 pagi. Petugas menyisir area lebih luas dari sebelumnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain. Pemirsa, Menteri Perdagangan 2015-2016 Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi importasi gula. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung menilai Tom Lembong terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara sebesar 578 miliar rupiah dan memperkaya orang lain atau suatu korporasi. Selain itu, jaksa juga menuntut mantan tim ses Anies Baswedan ini dihukum membayar denda 600 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa tidak menuntut Tom membayar uang pengganti karena dalam perkara ini ia tidak menikmati sepeser pun uang hasil korupsi. Mengabulkan untuk disidangkan. Selamat sore teman-teman media semuanya. Ya, kita baru mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Ya, saya terheran-heran dan kecewa ya, karena tuntutan yang dibacakan sepenuhnya mengabaikan 100% dari fakta-fakta persidangan. Ya. Jadi saya tentunya tadi mendengarkan dengan cermat, saya juga mencatat dengan teliti ya, pembacaan surat tuntutan tersebut ya, dan saya cari-cari di mana ada penyesuaian-penyesuaian dari dakwaan ke tuntutan yang mencerminkan fakta-fakta persidangan yang sudah diungkap dalam kurang lebih 4 bulan persidangan, 20 kali sidang. Tapi satu pun saya tidak temukan ya, penyesuaian dalam surat penuntutan yang mencerminkan fakta yang diungkap dalam persidangan. Jadi ya saya agak heran aja ya, apakah ini memang
Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah milik salah satu tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Pengawalan yang ketat KPK menggeledah Direktur Utama PT Dalihan Natulu Group sejak Jumat pagi. Dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara membuat petugas KPK terus menyelidiki satu persatu tersangkanya. Kali ini, sejak Jumat pagi, penyidik KPK menggeledah rumah pribadi salah satu dari 5 orang tersangka, yaitu Direktur Utama PT Dalihan Natulu Group di kawasan Jalan Mawar, Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dengan membawa sejumlah perlengkapan seperti koper dan beberapa berkas, penyidik KPK langsung menggeledah rumah milik Direktur Utama PT Dalihan Natulu dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Rumah Pak Kirun pakai? Iya, ini rumah Pak Kirun ini. Oh, jadi Pak Kep tadi dipanggil sebagai apa Pak Kep? Saya dipanggil dari KPK ini. Nah, untuk melihat, menyaksikan ya? Iya, untuk menyaksikan. Oke Pak. Sudah selesai pakai apa masih berlangsung? Berlangsung Pak. Hah? Sudah selesai apa masih berlangsung Pak? Belum berlangsung, menjemput KTP. Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara Topan Obaja Ginting dan 4 orang rekannya terjerat operasi tangkap tangan atau OTT penyidik KPK di Kabupaten Mandailing, Natal. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, penyidik KPK menyita uang tunai sejumlah 231 juta rupiah. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Sebelumnya KPK telah mengamankan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Ia diamankan karena diduga terlibat suap proyek jalan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 27 Juni lalu. Dalam operasi tangkap tangan ini, sebanyak 6 orang ditangkap dalam OTT KPK. Salah satu yang diamankan adalah Topan Ginting yang merupakan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Topan Ginting diketahui merupakan anak buah Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Terkait hal itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo akan mengevaluasi seluruh jajarannya sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Regardless, saya sudah bicara berbuih-buih pentingnya integritas, pentingnya menghadirkan Tuhan di hati, tapi ya masih aja begini. Tapi dengan segala hormat, dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, kami serahkan seluruh prosesnya kepada para aparat hukum. Mulai minggu depan, atas restu Pak Presiden, kami harus mulai mengevaluasi seluruh jajaran PU dari mulai eselon 1 sampai BPK agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah membongkar paksa gembok pagar rumah Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Obaja Putra Ginting hari Rabu lalu. Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan suap yang menjerat Topan Ginting sebagai tersangka bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi Jumat sore. Kedatangan Maman untuk mengklarifikasi tentang kunjungan istrinya ke Eropa yang viral di media sosial. Jumat sore, Menteri UMKM Maman Abdurrahman datang ke KPK. Kedatangan Maman untuk menyerahkan beberapa dokumen sekaligus mengklarifikasi viralnya surat edaran tentang rencana kunjungan istrinya ke Eropa. Ia mengatakan bahwa keberangkatan istrinya ke Eropa bersama dengan anaknya dan tidak menggunakan fasilitas negara. Alhamdulillah minggu kemarin yang SMA-nya Lab School juara umum bertanding dengan 800 negara lain, 800 peserta lainnya. SMA-nya juara. Minggu ini sekarang bertanding yang SMP-nya. Ini program rutin dan anak saya masih SMP. Istri saya tentunya tidak punya rasa kekhawatiran untuk melepas anak saya. Beliau mendampingi anak saya
Dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Saya tunjukkan dan saya sampaikan dokumen-dokumen pembayaran tiket langsung dari rekening pribadi istri saya. Sebelumnya beredar surat edaran dengan kop Kementerian UMKM yang mengatasnamakan kunjungan istri Menteri UMKM ke Eropa. Dalam surat yang tertanggal 30 Juni 2025 itu, tertulis bahwa Agustina Hastarini hendak kunjungan ke berbagai negara dalam rangka mengikuti kegiatan atau misi budaya. Surat edaran tersebut viral di media sosial dan mendapat respon dari warganet. Beberapa warganet bahkan memberi komentar negatif. Mereka menyoroti peran istri Maman dalam kementerian, termasuk tujuan perjalanannya ke Eropa. Tak sedikit pula yang mempertanyakan kunjungan istri Maman ke Eropa dalam rangka tugas negara atau liburan semata. Dari Jakarta, Ismalia Auliaisah, iNews melaporkan. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo menyambangi Mapolda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan penyidik dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Usai jeda, iNewsroom segera kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, fenomena sound horeg terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Pondok Pesantren Besuk, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Sementara MUI Jawa Timur mendukung fatwa tersebut dan masih melakukan kajian. Dan Wakil Gubernur Jawa Timur berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg. Ada atau tidak. Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menyatakan penggunaan sound horeg haram hukumnya. Hal ini diputuskan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan dengan peringatan 1 Muharram 1447 Hijriah. Pengasuh Ponpes Besuk Kiai Haji Muhibul Aman Ali menyampaikan keputusan ini diambil bukan semata karena bisingnya suara, tetapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg. Ponpes Besuk mendorong pemerintah daerah khususnya di Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan mengambil sikap tegas melarang pertunjukan sound horeg demi mencegah semakin meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. Tontonan sound horeg itu. Maka kita putuskan ini adalah haram. Haram mutlak artinya tidak perlu kita mempertimbangkan apakah mengganggu atau tidak mengganggu. Karena yang menjadi pertimbangan hukum tidak hanya mengganggunya. Kalau mengganggu tambah nemen, berarti kan boleh nggak begitu kan? Nah, makanya aspek hukum yang kita pertimbangkan jangan hanya dampak suara saja, tapi juga isi daripada paket sound horeg itu. Merespon fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur mendukung fatwa tersebut. Sekretaris MUI Jatim Kiai Haji Hasan Ubaidillah menilai sound horeg lebih banyak mengandung mudarat ketimbang manfaat di tengah masyarakat. MUI Jatim melalui Komisi Fatwa akan membahas dan mengkaji fenomena sound horeg ini sebelum memutuskan fatwa. Ibadah iya, maka di sini ketika banyak aspek madorotnya, ya secara kasat mata itu tidak bisa dibenarkan. Maka apabila ada fatwa haram dari lembaga Bahsul Masail atau dari pesantren, itu memang perspektifnya memang banyak madorotnya seperti itu. Akan tetapi perlu dikasih garis bawahi bahwa Majelis Ulama Indonesia ketika nanti sidang komisi fatwa, tentu fenomena-fenomena ini akan didalami sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak berjanji akan memberikan solusi terkait fenomena sound horeg khususnya di daerah Pasuruan dan sekitarnya. Jadi percaya sama saya bahwa untuk masalah horeg ini memang sedang dengan seksama kita cari solusinya. Jadi nggak, oh yaudah biarin aja apa adanya, nggak perlu ada jalan tengah
perlu ada solusi untuk memastikan bahwa masyarakat tetap terlindungi. Sound horeg ini beroperasi dalam kondisi yang memang tidak melanggar hal-hal yang kemudian menjadi keresahan masyarakat. Emil menilai fatwa tetap disikapi bijak dan dicarikan solusi agar tidak merugikan pelaku industri tetapi juga tidak mengganggu Kamtibmas. Dari Pasuruan dan Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polemik kehadiran sound horeg terus bergulir di tengah masyarakat. Sebagian menganggap sound horeg menjadi alternatif hiburan warga, namun ada juga yang menganggap suaranya bising mengganggu kenyamanan warga. Keberadaan sound horeg di sejumlah wilayah justru memakan korban hingga merusak bangunan rumah dan fasilitas umum. Tak jarang iring-iringan sound horeg berujung petaka. Salah satunya di Bondowoso, Jawa Timur, saat sound horeg setinggi 5 meter di arah keliling desa, seketika tumpukan sound horeg tersangkut ranting pohon dan terjatuh menimpa sejumlah anak yang berada tepat di belakang iring-iringan. Bahkan karnaval sound horeg digelar di laut untuk memeriahkan tradisi. Sementara itu, fatwa haram terhadap sound horeg dikeluarkan Pondok Pesantren di Pasuruan, Jawa Timur. MUI Jatim juga mendukung fatwa haram yang dikeluarkan Pondok Pesantren Besuk Pasuruan. Sound horeg dengan dentuman dan suara bisingnya dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga. Namun demikian, pengguna sound horeg menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa Polda Metro Jaya. Kehadirannya untuk memberikan keterangan soal kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kompol Syarif Fitriansyah diminta keterangan oleh Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Kompol Syarif datang ke Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Ia datang bersama dengan kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Saat tiba, keduanya bergegas masuk ke dalam gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Menurut Kompol Syarif, kehadirannya di Polda Metro Jaya untuk memberikan kesaksian atas kasus tudingan ijazah palsu kepada Jokowi. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam, membenarkan panggilan tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima pelimpahan dari 4 Polres di wilayah Polda Metro Jaya terkait laporan yang dibuat oleh Jokowi. Jokowi menyerahkan sejumlah barang bukti dalam laporannya terkait tudingan ijazah palsu miliknya. Hingga kini, kasusnya masih berjalan di Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Menanggapi pemeriksaan Kompol Syarif Fitriansyah oleh Polda Metro Jaya, Roy Suryo menilai ajudan Jokowi itu harus diperiksa karena posisinya melekat dan mengetahui aktivitas Joko Widodo. Sementara pelapor Roy Suryo CS, Ade Darmawan, pemeriksaan Kompol Syarif adalah hal wajar dan biasa saja. Untuk penambahan saksi mungkin ya. Jadi memang di dalam satu peristiwa pidana itu tidak hanya orang-orang yang memang melihat dan mengetahui yang dipanggil, yang bisa juga orang-orang yang berada di samping Bapak Joko Widodo yang tidak memiliki hubungan darah. Jadi saya rasa ini adalah penambahan ya keterangan saksi yang mungkin dia dihadirkan pada saat sekarang itu baru bisa diperiksa sebagai saksi tambahan atas peristiwa yang dilaporkan oleh Bapak Joko Widodo. Namun menurut saya ini hal yang biasa dan wajar bila memang memenuhi panggilan itu, tidak ada yang istimewa. Itu adalah proses hukum yang memang harus ditaati oleh semua pihak.
Ya, saya benar ya. Bang Ade tadi saya puji. Terima kasih Bang Ade, objektif sekali. Jadi artinya untuk Kompol Syarif ini saya kira memang sah-sah saja. Polda Metro mengumpulkan keterangan dari semua saja, ya baik itu dari yang dekat dengan Jokowi atau yang jauh dari Jokowi, no problem. Jadi saya kira tambahan keterangan dari Polda ini akan bisa membantu Polda Metro untuk nanti menginstruksikan. Kan jelas yang nama Pak IC ya atau ajudan dari Jokowi ini kan melekat ya, boleh dikatakan melekat 24 jam. Jadi artinya tahu persis lah apa yang dialami oleh Pak Jokowi mau di Jakarta. Sedulur Joko Widodo dari berbagai daerah menuntut Roy Suryo CS meminta maaf pada Ketua Umum Sedulur Jokowi Paiman Raharjo. Hal ini dilakukan sebelumnya Roy Suryo menyebut pernah mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Jokowi Jakarta Timur menentang, mengutuk, mengecam tuduhan yang dilontarkan oleh Roy CS terhadap Ketua Umum kami, Bapak Profesor Dr. Haji Paiman Raharjo, yang dituduh mencetak ijazah palsu Jokowi di Pasar Pramuka Pojok. Tuduhan itu merupakan fitnah yang keji. Oleh karena itu, Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kian memanas. Sejumlah sedulur Jokowi dari berbagai daerah menuntut Roy CS meminta maaf karena diduga melontarkan tuduhan terhadap Paiman Raharjo, Ketua Umum Sedulur Jokowi. Kami meminta 2 kali 24 jam Suryo CS mohon minta maaf. Jika dalam waktu 2 kali 24 jam tidak meminta maaf, maka kami sedulur Jokowi, DPP dan seluruh Indonesia sedulur Jokowi akan melakukan aksi dan membawa hal ini ke ranah hukum. Sebelumnya pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode 2023-2024 Paiman Raharjo dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi bahwa Paiman memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka, Jakarta. Selain itu, Roy juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman melalui pesan WhatsApp. Itu mengirimkan WA yang bernada intimidatif ya. Meskipun awalnya itu dengan kata-kata salam, sahabat, tetapi pada pokoknya dia kemudian memaksa saya, mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Terkait hal tersebut, menurut Paiman masyarakat tidak berpikir dengan logika yang benar dalam menanggapi isu ijazah palsu Jokowi. Ini kan hanya ibaratnya omongan pepesan kosong ya, orang menuduh ijazah Jokowi palsu, tetapi nggak bisa menunjukkan asli. Ini loh Pak Jokowi, ijazah Bapak palsu, ini loh aslinya nggak sesuai dengan yang asli. Nah ini nggak, karena masyarakat tidak bisa berpikir secara benar, maka ini ditangkap, oh palsu, udah jelas-jelas institusi yang mengeluarkan ijazah mengatakan asli. Sementara itu, kini kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi masih terus berlanjut di jalur hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana rapat antara Komisi 2 DPR RI dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara memanas saat bahas berbagai isu strategis daerah. Usai jeda, iNewsroom segera kembali. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo dalam kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo CS bahkan membawa seorang pemilik kios di Pasar Pramuka yang mengaku tahu kiprah mantan Wamendes Paiman Raharjo di sana. Meski Bareskrim Polri telah menyatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo asli, ternyata tak menyurutkan upaya pakar telematika Roy Suryo CS untuk membuktikan sebaliknya. Kali ini Roy Suryo CS membawa seorang pemilik kios di Pasar Pramuka.
Pria berinisial Mr. J ini kembali menyebut nama mantan Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo sebagai pemilik salah satu kios di sana. Paiman saya dengar sih tahun sebelum 2002 udah ada gitu. Sebelum 2002. Kalau Bapak sendiri sudah dari awal ya? Iya. Oke. Dan apa betul kiosnya itu hanya sampai tahun 2002? Setahu saya lebih. Lebih ya? Tutup atau dijual atau gimana tuh Pak? Tadi kan di depan, kios itu semua di depan. Tadi depan di pindah belakang. 2002 masih ada di tempat. Oh, 2002 hanya pindah ke belakang. Bapak sendiri terakhir melihat Prof Paiman, ya Prof apa enggak Prof ya, Pak Paiman lah, Pak Paiman Raharjo yang kita maksud. Saya kenal dosen. Bukan mainan, dosen. Oh, gelarnya dosen ya, Pak? Ya, semua orang lingkup itu panggil dosen. Karena dia dosen beneran atau? Ya kurang paham deh. Lalu terakhir dia sering datang ke situ deh gitu. Kapan Pak? Tahun-tahun berapa? Terakhir seingat saya 2015 masih ada. Berarti 2015 dia masih sering datang ke situ? Ya walaupun jarang tapi sering. Terkait tuduhan terlibat dalam ijazah Jokowi, mantan Wamendes PDTT Paiman Raharjo mengaku memang memiliki sejumlah kios di Pasar Pramuka. Namun usaha pengetikan tersebut hanya sampai tahun 2002 saja. Memang saya mengenal Pasar Pramuka Pojok itu dari tahun 1995 ya, 1995. Kemudian saya banyak kenal orang sana, kemudian saya membeli beberapa toko ya di situ tahun 97 ya, 1997. Jadi saya usaha pengetikan di Pasar Pramuka Pojok itu 1997 sampai 2002. Nah, memang beberapa kios saya di depan itu ada ya, dan ada di belakang. Nah, kenapa saya kemudian pindah di belakang? Ya karena saya saat itu butuh modal untuk usaha lain, sehingga kios-kios saya yang di depan itu saya jual. Mengapa yang saya jual di depan? Karena harganya lebih tinggi, sehingga bisa untuk modal usaha yang lain gitu. Nah, kalau orang mengatakan saya masih ada di Pasar Pramuka Pojok sampai 2017 itu fitnah dan tidak benar. Paiman juga membantah telah mengancam Roy Suryo. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai isu ijazah palsu Jokowi dicetak di Pasar Pramuka, saat ini kami telah terhubung dengan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan ahli digital forensik Rismon Sianipar. Selamat malam Bang Rismon. Bang Sylvester. Ya. Logika tadi Bang Sylvester ini ketemu sama saya baru cuma live. Oke, sambil kita tunggu Bang Sylvester membetulkan posisi kameranya, saya ke Bang Rismon terlebih dahulu. Bang Rismon, terkait fakta-fakta yang diungkapkan bahwa ada kios di Pramuka kemudian mencetak banyak berkas begitu termasuk ijazah Pak Jokowi. Fakta terbaru yang Anda temukan apa sebenarnya? Iya, kita baru 2 hari lalu ya kalau nggak salah itu mewawancarai seorang saksi ya di seseorang yang mengetahui persis dan berasal dari daerah pojok Pramuka tersebut ya yang kita kita podcast di Sentana TV YouTube channel itu dia paham persis modus operandi atau cara kerja bagaimana kios-kios ada 200-an kios di situ. Ya, sekitar 200 kios di pojok Pramuka tersebut yang berperan sebagai calo. Nah, calo menerima order, kemudian order itu dikerjakan oleh tangan-tangan ahli yang tidak ada di kios itu. Mereka berada di perkampungan atau hunian di belakang. Katanya mengontrak di situ ada sekitar 9 orang yang memiliki keahlian. Jadi salah satu pemilik kios tersebut ya yang kami wawancarai tersebut adalah yang dari informasi saksi tersebut Paiman Raharjo itu memiliki 2 kios di situ. 2 kios yang berfungsi atau berperan sebagai tamu untuk menerima pesanan untuk membuat dokumen-dokumen palsu tersebut. Begitu, Mas. Oke, Bang Sylvester, tanggapan Anda? Ya, jadi begini, kalau mengenai Pasar Pramuka mungkin hampir semua
masyarakat juga tahu ya. Tapi persoalannya yang saya heran ini selama ini yang diteliti Bang Rismon dan kawan-kawan ini ijazah yang mana? Apakah ijazah yang dipalsukan sebelum menjadi wali kota Solo yang bergelar insinyur dan tamatan UGM, ataukah yang diteliti oleh Bang Rismon dan kawan-kawan ini ijazah yang diterbitkan oleh Pasar Pramuka, dalam hal ini dikatakan ya kan tahun 2012. Jadi menurut saya ini ijazahnya ini paling tidak kan berarti kalau yang pertama dipalsukan sebelum 2025 pencalonan wali kota itu kan paling tidak diterbitkan oleh UGM, ya kan? Yang selama ini kenapa saya bilang mengatakan bahwa diterbitkan oleh UGM? Karena kawan-kawan menggeruduk UGM gitu loh. Bahkan ada gugatan di pengadilan itu yang memalsukan itu UGM, dalam hal ini yang digugat itu adalah rektor, terus dekan, ya kan, teman-teman seangkatan Pak Jokowi dan lain-lainnya. Nah, terus sekarang kok ada lagi ijazah yang dipalsukan tahun 2012. Jadi selama ini Bang Rismon dan kawan-kawan itu yang diteliti itu apa? Itu yang menjadi kebingungan saya. Hal yang mendasar. Baik. Kenapa semua tiba-tiba percaya sama seorang Victor Suryadi, ya? Yang Victor sendiri pernah memalsukan surat di kantor staf presiden, ya. Bang Rismon, saya kasih tahu kenapa Victor ini teman saya, gitu loh. Jadi tahun 2015 itu dia punya kasus di kantor staf presiden. Dan dia bukan petinggi di KSP itu, dia hanya bawahan-bawahan aja ya. Akhirnya karena dia memalsukan, akhirnya dia dinonaktifkan. Tapi tidak dipecat dari kantor staf presiden. Jadi saya bingung Bang Rismon, yang ada teliti selama ini ijazah yang mana yang terbitkan UGM atau Pasar Pramuka? Baik. Gitu loh. Baik, Bang Rismon dijawab. Ya, apa yang kami teliti kan berawal dari preteks kami atau hipotesis ya bahwa lembar pengesahan skripsi yang tidak sesuai, teknologinya tidak sesuai dengan zamannya, maka itu adalah skripsi palsu atau skripsi bodong. Jadi skripsi ini adalah proses atau elemen terpenting, ya salah satu terpenting dari proses akademik seseorang di Universitas Gadjah Mada. Jadi tanpa melihat ijazah pun, ya kalau skripsinya sudah bodong, maka ijazahnya pasti bodong, pasti palsu. Nah kemudian disitulah hasil kajian kami berhenti, begitu menentukan lewat fake document analysis, kami tentukan berdasarkan kajian kami, ya bahwa skripsi itu lembar pengesahannya palsu dan tidak memenuhi kaidah ilmiah dan akademik. Salah satu ditunjukkan yaitu tidak adanya lembar pengesahan skripsi yang ditandatangani oleh dosen penguji. Nah, disitulah kami berhenti penelitian kami karena sudah mendapatkan kesimpulan bahwa skripsi palsu pasti ijazah palsu. Mengenai siapa dan di mana dipalsukan, itu penelitian lain, Pak Sylvester. Tetapi lewat petunjuk-petunjuk yang diceritakan oleh Bang Victor Suryadi, kami mencoba untuk studi lapangan, melengkapi kelanjutan dari penelitian kami untuk menjawab di mana dan siapa yang memalsukan tersebut. Lalu kami studi lapangan ke sekitar pojok Pramuka. Kami temui, itulah yang kami wawancarai di Sentana TV YouTube channel, bahwa di sana itu Pak Iman Raharjo memiliki kios yang berperan sebagai calo menerima pesanan untuk memalsukan segala macam dokumen yang mereka bisa. Nah, pertanyaannya ada missing link di sini. Bagaimana mungkin seseorang pemilik kios di pojok Pramuka bernama Pak Iman Raharjo bisa menduduki posisi yang sangat strategis, wakil menteri desa. Nah, disitulah missing link tersebut yang akan kita jawab. Tunggu, jangan ketawa dulu Bang Sylvester, karena kami masih memiliki saksi-saksi lain. Baik. Yang lain yang akan membuat
Bang Silvester itu menjadi terdecak kagum nanti. Oke, amunisinya banyak ya nih Bang Rismon. Bang Silver, silakan. Enggak, saya satu pertanyaan dulu Bang Rismon. Yang dipalsukan itu ya sebelum wali kota berarti udah dipalsukan. Terus yang 2012 kalau menurut keterangan si Bitor di Pasar Pramuka. Jadi yang sebenarnya yang dipegang ataupun diteliti oleh Bang Bitor itu yang mana? Sebelum 2005 atau yang 2012? Oke, saya jawab ya. Jadi begini Bang, seharusnya Bang Silvester harus membantu pengkajian dan penyelidikan ini. Kita sama-sama berpartisipasi untuk mengungkapkan kebenaran ini. Jangan menyangkal semua data dan fakta di lapangan. Kalau Bang Silvester ingin membantu, harusnya mendesak KPUD Solo, KPUD Jakarta, dan KPU Pusat untuk mengeluarkan bukti-bukti tersebut, dokumen-dokumen, di mana dokumen tersebut dipakai untuk pencalonan Pak Jokowi, biar kita sama-sama melihat. Karena menurut Pak Eko Sulistyo, di KPUD Solo, Pak Jokowi memiliki 2 gelar, Dr. Andus dan Insinyur. Ayo desak KPUD Solo untuk membuka data-data tersebut. Bang Rismon, tapi Anda pernah melihat ijazah Pak Jokowi yang asli secara langsung belum selama ini? Siapa Bang? Saya? Iya, Bang Rismon. Jadi gini Bang, yang kita analisa kan begini. Sebelum seseorang mendapatkan ijazah, tentu ia harus menulis skripsi. Nah, dari lembar pengesahan skripsi tersebut, kita simpulkan bahwa teknologi itu terlalu maju, melompati zamannya. Ya. Maka hipotesis kami adalah, ya, ketika ijazah skripsi itu palsu, ditunjukkan atau tidak ditunjukkan skripsi dan ijazah tersebut, maka ijazah itu palsu. Nah, terkait dengan di mana itu dipalsukan, kapan itu dipalsukan, dan siapa itu memalsukan, itu akan perlu pendidikan oleh kami. Gitu. Kalau Bang Silvester sudah pernah lihat ijazah Pak Jokowi aslinya seperti apa? Saya sudah pernah lihat, ya. Tapi intinya menurut saya, jadi gini Bang Rismon, ya. Saya mau kasih tahu aja, apakah Bang Rismon dan kawan-kawan, ya walaupun nantinya nggak mau terima. Jadi kalau kita ya sudah memegang ijazah palsu orang tersebut, ya kan, apalagi sudah putusan pengadilan, baru kita bisa, ini secara hukum ya, yang berlaku di Indonesia, baru kita bisa menuduh orang itu berijazah palsu. Tapi kalau kita nggak pernah lihat, apalagi nggak pernah megang, apalagi belum ada mendapati ini ijazah yang palsu atau ini yang asli, kita nggak boleh menuduh orang itu mempunyai ijazah yang palsu. Karena apa? Kita sudah akhirnya kita akan dipidana. Satu, pencemaran nama baik, ya kan. Yang kedua, merendahkan martabat undang-undang ITE dan sebagainya. Itu Bang Rismon. Jadi Anda dan kawan-kawan tidak pernah mempunyai bukti bahwa ijazah ini dipalsukan. Bang Silver, kita lihat nanti seperti apa perkembangannya, seperti apa amunisinya Bang Rismon dalam membuktikan hal ini. Terima kasih Bang Rismon, Bang Silvester juga terima kasih sudah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu. Terima kasih.